Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang sudah kembali memberikan kita taufik, hidayah, petunjuk, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah sembari kita mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Umdatul Ahkam, pilar dari hukum syar'i berdasarkan min kalami khairil anami, berdasarkan ucapan manusia terbaik atau makhluk terbaik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir tema yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, kita membahas hadis baginda Rasul tentang kencing anak bayi yang menimpa pakaian. Kita sudah menjelaskan perbedaan kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Bayi perempuan diwajibkan bagi kita mencuci kain yang tertimpa kencing, sedangkan bagi kencing bayi laki-laki cukup kita percikkan air di tempat kencing itu sudah suci kembali. Begitu datang syariah meringankan hukumnya khusus untuk kencing bayi laki-laki. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kembali hadis ke-31, hadis sahabiyul jalil, pembantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat baginda Rasul Anas ibnu Malik. Kita sudah melalui nama beliau sebelumnya, sudah kita bicarakan tentang sosok dari Anas ibnu Malik. Sudah kita pelajari beberapa hadis dari baginda Rasul yang diriwayatkan oleh pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba Rasul di Madinah, beliau masih berumur 10 tahun, diantar oleh ibunya Ummu Qais kepada baginda Rasul untuk berkhidmat, menjadi pembantu baginda Rasul untuk kebutuhan rumah tangganya. Ini kalau kata kita orang Aceh dulu, tuha, makin tuha makin mau itu. Dia tahu kalau nanti yang membantu baginda Rasul di rumahnya justru nanti dia akan menjadi ahli ilmu yang meriwayatkan hadis baginda Rasul. Nyatanya tuha makin tuha makin berapa. Pesantren samping rumah, dayah di belakang rumah. Anak kita tidak mau kita titip ke tempat pendidikan Islam tersebut. Orang dari jauh datang menitipkan anaknya. Itu yang dilakukan oleh Ummu Qais, ibunda dari Anas ibnu Malik. Tiba Rasul,
Semua orang kasih hadiah untuk baginda Rasul. Beliau mengatakan, ya Rasul, aku tidak punya hadiah. Yang aku punya cuma anak yang masih umurnya 10 tahun. Khalih ma'aka takhdumuk. Biarkan dia bersamamu, yakhdumuk, supaya dia berkhidmat untukmu. Akhirnya kita tahu ini jadi sosok perawi ketiga terbanyak atau keempat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 3.000 lebih hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah. Kali ini jamaah kaum muslimin, beliau menceritakan satu potret dakwahnya baginda Rasul dan berkaitan tentang hukum kencing di masjid. Bukan kencing di WC yang ada di masjid, tapi ini kencingnya dalam masjid. Memang hana apa katanya Pak? Pernah terjadi di masa baginda Rasul. Separah-parahnya jamaah kita hari ini nggak ada yang kencing di masjid. Pernah terjadi di zaman baginda Rasul. Kadang-kala ketika kita melihat para dai yang kurang bersabar kepada jamaah, dia mengatakan, capek kami berdakwah ini, kali lo mendakwah, segala cara sudah saya tempuh. Mad'u yang kita dakwahi, objek dakwah kita hari ini tidak sekeras objek dakwahnya baginda Rasul. Dan ini potret yang nanti di ujungnya Rasul mengatakan, innama bu'istum muyassirin, kalian diutus untuk mempermudah umat, la mu'assirin, jangan menyulitkan umat. Kalau pilih umat dari masjid, umat kita rangkul, kita bawa ke masjid. Ini potret hadis Anas bin Malik. Qal jaa a'rabiyyun, datang suatu ketika di masjid baginda Rasul seorang A'rabi. Arab, kalau kita mufradkan, karena ini kalau dalam struktur kata bahasa Arab itu namanya ism jama'. Arab yaitu orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedesaan, orang kampung, pengetahuan kurang, bukan orang kota. Kalau dulu identik orang kampung itu dengan kurang peradaban, akhlak kurang, tutur kata kurang sopan. Ada kampung orang, mereka tidak menempuh pendidikan seperti yang ditempuh masyarakat kota. Itu zaman dulu seperti itu, kita bisa memilah. Kita lihat dia berbicara, kita bisa membedakan ini orang kampung, ini orang kota. Zaman sekarang nggak tahu lagi kita pakai panjang ada perbedaan. Makin orang kota, makin berat ke kampung. Dulu kita bisa membedakan ini orang kampung, pegahabas suraya. Ini ada jauh kota, ini berat raya. Ini A'rabiyun. Kalau dalam Quran disebutkan, dalam Quran surah At-Taubah, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Badui itu lebih kufur, lebih nifaq. Wa ajdaru an la ya'lamu ma anzalallahu. Dan mereka lebih tidak tahu apa yang Allah turunkan. Ilmu enggak punya, Quran enggak punya, hadis enggak punya. Ini bagaimana kita sikapi objek dakwah yang seperti ini. Kita beberapa waktu yang lalu datang orang Rohingya, Pak. Kita sikapi orang Rohingya seperti kita sikapi orang Aceh. Hana ada bawahnya, hana etika, tidak punya akhlak, tidak punya ini. Kita tidak tahu latar belakang pendidikannya seperti apa. Mereka ngajinya seperti apa di sana. Naik jakut lagi katanya, naik kuliah lagi katanya. Kita salah total dalam menyikapi orang jamaah. Coba bayangkan kalau A'rabiyun, Badui ini datang di majelis kita.
Kita menyikapinya seperti kita menyikapi jamaah kita lainnya, salah. Marah Rasulullah. Hadis nas bima ya'rifun. Kalian bicara dengan orang itu sesuai yang mereka pahami. Barangkali bagi saudara kita orang Rohingya itu seperti itu level etika sudah kelas tinggi, batanya kurung ada. Ini harus kita pahami. Dakwah dengan hikmah yang banyak hilang di tengah masyarakat kita. Coba kita bayangkan hadisnya, kita turunkan dalam bawah sadar kita, seolah-olah ini kejadian di depan mata kita. Ja'a A'rabiyun, datang seorang Badui, fabala fi ta'ifatin masjid. Dia masuk masjid, isa kencing, tertuntut untuk buang air kecil. Dia nggak cari mana tempat buang air kecil, di masjid ya, di masjid. Dia di kampungnya seperti itu. Di mana sisa kencing, cari sudut ke kencing. Fi ta'ifatil masjid, berarti dia di sudut, bukan di tengah masjid. Karena ada sebagian yang menjelaskan hadis ini, ustaz-ustaz, waktu dijelaskan tentang di tengah masjid itu. Beratan anak Adam coba ini. Kalau kita rujuk ke lafaz hadis itu ta'ifatul masjid itu, dia cari sudut. Cuma di masjid diminta takok. Demi apa? Arabiyun. Dia cari sudut masjid, kencing dia. Masjid baginda Rasul tentunya tanah dan kerikil. Kencing dia. Anas bercerita di sini. Ini singkat cerita. Kita tahu kitab Umdatul Ahkam ini hadis-hadis panjang disingkatkan. Lafaz-lafaz yang menceritakan detail beliau ceritakan secara lebih sederhana supaya menjadi kitab yang memuat hadis lebih ringkas dan mudah dipedomani oleh kaum muslimin. Ketika si A'rabi ini kencing di sudut masjid, fazajarahun nas, rupanya para sahabat itu mulai berteriak zajar. Ini secara bahasa kita kupas, zajar itu menghardik, melarang dengan keras. Yang ditanya di Aceh, kira-kira budak kau ingin tambang masjid itu ni kata kau masjid. Engkai tibik punya tibik kita kata. Mungkin zajar itu seperti itu, sesuai dengan bahasa di zaman itu. Melarang dia dengan keras. Kalau coba kita telusuri jalur hadis, rupanya banyak lafaz yang keluar. Beda-beda para sahabat, beda-beda reaksi mereka secara lisan keluar. Dia ada yang bilang ini bodoh, ada yang bilang kurang ajar kalau bahasa kita, ada yang bilang melampaui batas, ada yang berteriak suara keras. Beragam reaksi para sahabat. Di sini kita dapati baginda Rasul sebagai qudwah kita dalam berdakwah. Keteladanan baginda Rasul, kelembutan baginda Rasul. Ini coba dibayangkan jadi kalau saya kasih dua simulasi kasus misalnya. Ini kasus bagaimana kok tiba-tiba Rasul itu yang kadang-kala kalau keras, sangat keras, tiba-tiba beliau yang kalem. Sedangkan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, ada sahabat ketika duduk nampak pahanya sedikit. Gecok tongkat lupa apa? Berarti kita tutup pahamu itu aurat. Oke, coba lihat kita bedakan ini. Satu kasus orang nampak paha sedikit, diambil tongkat dipukul pahanya. Tutup pahamu itu aurat. Tutup paha aurat. Ini di kampung yang kegeluh untuk yang 4 hari sudah balik celana pendek,
nampak bahaya, pukul pakai tongkat. Tutup pahamu itu aurat. Kecuali kamu Badui, lain lagi kami sikapi. Karena Badui puru kota adalah tinggal di Sukaramai, masa Badui. Tutup pahamu itu aurat, kata Nabi, dipukul. Tapi dalam hadis ini orang kencing di masjid. Apa kata Rasul? Daun dilarang para sahabat. Biarkan dia. Dalam satu riwayat hadis itu disebutkan la tasrimu, jangan kalian berteriak menghentikan kencingnya. Ini hikmah. Hikmah itu kalau kita kaji ayat Al-Quran itu, fad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan debatlah dengan cara yang baik. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu urutan dakwah itu 3. Kalau Anda dapati objek dakwahnya itu jahil, orang bodoh, jangan diajak debat. Tanya orang bangai apakah debat. Habis tenaga, punya nada betul. Ba ujung dia tanya bangai. Tamu debat mau orang bangai. Kata Quran itu kalau orang bodoh, dakwahnya dengan cara hikmah. Kalau orang pintar baru mau itu hasanah, naik level, pakai argumen, pakai dalil. Tapi kalau pintar dia tapi membangkang, dia nggak akan percaya. Itu baru jadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik. Dan semua mereka itu objek dakwah. Ini hal yang harus kita luruskan. Kita sering menyikapi orang yang berbeda dengan kita itu sebagai musuh. Sepatutnya sikap yang Islami yang berbeda dengan kita itu objek dakwah. Kenawan Pak, itu target dakwah saya. Kafir berbeda dengan kita Pak, objek dakwah saya. Ada ahli bid'ah yang berbeda dengan kita, itu objek dakwah saya. Semua mereka objek dakwah. Karena tugas kita dakwah, bukan tugas kita hidayah. Hidayah itu tugas Allah. Tugas kita hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu menunjuk jalan. Kalau hidayah taufik itu milik Allah. Rasul tidak bisa kasih hidayah taufik untuk pamannya, untuk orang terdekatnya, apalagi kita. Ini tugas kita menyampaikan Pak. Ini hikmah. Hikmah itu apa? Dalam bahasa Arab, hikmah itu dari kata hakamul farasi. Jadi kuda itu ada tali pelananya yang diikat di mulut, ditarik Pak. Ketika dia mau belok kanan, kita tarik, belok kiri dia. Kalau dia larinya kencang, kita tarik. Itu hikmah. Hikmah itu kita mampu menarik kapan kita inginkan. Jadi nggak lepas. Itu namanya bijak. Bijaksana dengan cara hikmah. Kapan kita tahan, kapan kita lepas, kapan kita miring kanan, kapan kita miring kiri. Full control, itu hikmah. Kan luhu kiban yang luhu, itu nggak ada hikmah. Ini kita kaji hadis ini. Ini posisi objek dakwah dalam hadis ini orang jahil. Kalau kita kaji satu hadis lain lagi, datang seorang pemuda kepada baginda Rasul mengatakan, fa innaka lam tuqsi, kamu tidak berlaku adil.
Bijak Pak Rasul juga ron hanadi. Tingkat Pak kecil takkan ron Pak kecil hanadi nya tengok juga itu bi kakak orang lain. Nyo kakak ron kampung sebelah. Anda tidak adil dengan kita. Rasul mengatakan wa illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak berlaku adil, siapa yang akan adil? Rupanya Rasul tahu si pemuda ini yang dia inginkan harta. Rasul mengatakan ini semua maghanim yang kita dapatkan, ghanimah, rampasan itu, kambing-kambing yang ribuan itu, ambil untukmu. Cepuau kampung, pulang ke kampung halamannya berteriak dengan suara keras. Aku baru tiba di depan sosok laki-laki yang dia tidak sedikit pun takut dalam berinfak. Asli, masuklah Islam. Rupanya tak kampung dalam Islam. Hikmah itu illa zana, kata Rasul. Kalau diberikan pada sesuatu, maka sesuatu itu akan indah. Dan dia bisa bereaksi, memberikan efek lebih besar dibandingkan yang kita lakukan dengan kekerasan. Ini kita kembali ke hadisnya. Fazajarahun nas, Anas mengatakan ketika melihat si Badui itu kencing di tengah masjid, maka orang-orang berteriak menghardik dan melarang dia kencing. Apa kata Rasul? Da'uhu wa la tazrimuhu. Tinggalkan dia, jangan bersuara keras menghentikan kencingnya. Jangan hentikan kencingnya, Pak. Cepat dibayangkan kalau kencingnya dihentikan, mengerti lebih mengarah. Anda sedang kencing, buang air, tengah mangat, tiba-tiba datang orang, hentikan itu. Bisa kita hentikan kencing? Kemungkinannya apa kata para ulama? Kemungkinannya dua. Dia memaksa dirinya tahan kencing, mungkin kencingnya akan berhenti dan akan mudarat untuk tubuh si Badui tadi. Tahan kencing bisa berefek. Atau karena ini ramai sekali yang di masjid hadir menghardik, dia akan ketakutan, akan lari dalam kondisi membawa kencing. Beragam masalah. Semua orang berteriak hentikan kencing, dia saking takutnya lari meninggalkan masjid. Kalau tadi kencing di satu tempat, ini lari, tempatnya tidak terkontrol lagi. Ini namanya kata para ulama, ketika ada dua kerusakan, maka kita memilih kerusakan yang paling ringan. Dan itu kalau kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bukan alim, orang alim itu yang tahu halal haram. Dia bisa punya ini halal, ini haram. Yang kan urung alim, urung bangai ini. Ini halal, ini haram. Bukan itu orang alim. Orang alim itu kata beliau, idza tazahama adadu minal masalihi yuqaddamu a'la minal masalihi, wa idza tazahama adadul minal mafasidi yurtakabu adna minal mafasidi. Ketika ada dua kebaikan itu berkumpul dan Anda harus memilih, kemaslahatan dua berkumpul, Anda harus pilih satu, maka Anda akan memilih maslahat paling besar. Itu ada kajiannya dalam ilmu kaidah fiqhiyah. Bagaimana cara kita pilih maslahat lebih besar. Maslahat umum lebih diutamakan dibandingkan maslahat khusus misalnya. Maslahat yang lebih besar derajatnya lebih diutamakan dibandingkan yang kecil derajatnya. Maslahat yang lebih bermanfaat dikedepankan dibandingkan maslahat yang kurang bermanfaat. Siapa yang tahu itu? Orang alim. Wa idza tazahham adadu minal mafasidi, ketika berkumpul dua kerusakan, mafsadah, keburukan,
yurtakabu adna minal mafasidi. Maka mereka akan memilih kerusakan yang paling ringan. So yang tepu yang paling ringan, orang alim, orang alim. Itu definisi alim menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita turunkan ke dalam kejadian yang dilakukan oleh si Arabi itu yang kencing di masjid baginda Rasul, mana kerusakan yang lebih ringan, mana kerusakan yang lebih besar? Kita hentikan dia yang sedang kencing, atau biarkan dia kencing dengan nyaman? Jadi kita sudah jelaskan tadi, kalau kita hentikan itu mafsadatnya besar. Belum lagi dia pulang ke kampung halamannya, dia akan bercerita masyarakat Madinah kok dakai. Tahu ini di masjid haji dia. Masyarakat Madinah dakai. Orang Islam itu akhlaknya tak baik. Itu mafsadat lebih besar. Tapi ketika dia melihat baginda Rasul, dalam satu riwayat dia mengatakan, wallah, demi Allah, engkau adalah guru terbaik. Demi Allah, hana luntume guru lagi roh. Itu ketika diperlakukan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul? Da'uh, tinggalkan dia, jangan berteriak agar dia menghentikan kencingnya. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma. Rupanya ketika selesai dia kencing, Rasul perintahkan salah satu sahabatnya untuk mengambil satu, kalau bahasa kita mungkin satu timba dari air. Ini di sini digunakan kata zanu. Saya melihat beberapa riwayat yang lain itu menggunakan kata sajilin min ma. Bahasa Arab itu uniknya, kalau menyebutkan timba kosong itu ada bahasa dalbun namanya. Kalau timba diisi airnya sampai penuh, itu sajilin. Kalau kita gunakan beberapa riwayat dari hadis ini, yang digunakan kata sajilin, berarti airnya satu timba penuh itu. Tapi kalau kita baca riwayat Bukhari Muslim dalam hadis di buku kita ini, disebutkan kata danub. Danub itu airnya lebih dari setengah, tapi tidak penuh. Begitu detailnya bahasa Arab. Nya penuh kibantakeun, nya isi tengah kibantakeun, air sedikit juga ada bahasanya. Untuk timba saja tidak kurang ada 15 kosakata. Yang cara piye urung belajar bahasa Arab. Punya kan aja deh Ustaz. Timba mata 15 kosakata meh hafal. Tapi ada cara itu. Yang kita hafal cuma kosakata yang kita butuhkan, ya anak lebih hafal. Untuk level kami butuh memahami timba itu berapa ukuran airnya, kami hafal. Untuk level Anda yang pemula dalam belajar bahasa Arab, hafal yang terlempar. Begitu dalamnya bahasa Quran dan bahasa wahyu itu. Yang tidak bisa kita pungkiri, jangan biarkan anak Anda itu tidak memahami bahasa Quran. Nya bahasa lain mungkin ada masalah bahasa manusia. Tapi kalau bahasa Arab dia tidak bisa, ini bahasa Tuhannya manusia. Anda tidak bisa bahasa Inggris, Anda tidak paham orang Inggris berbicara, biasa kan? Ada masalah. Tapi kalau bahasa ini Anda tidak paham, Anda tidak paham Allah yang berbicara, Rasul yang berbicara. Ini jamaah kaum muslimin. Kalau kita gunakan lafaz hadis Bukhari Muslim, itu air yang dibawa satu timba yang terisi air hampir penuh. Rasul perintahkan. Menariknya di sini Rasul tidak perintahkan si Arabi yang kencing tadi mengambil air. Nyuruh kakak tuh ya coi. Yang tanya apa lagi nya? Toyang tuh ya coi.
Rasul enggak, justru menyuruh sahabat lain, Anda ambil air, siram di airnya baik. Selesai masalah. Untuk apa tadi marah-marah? Dia kencing tinggal disiram. Sebenarnya ini hukum yang kita kupas, hukum kencing atau najis di tanah. Karena masjid di zaman itu memang tanah. Kalau najisnya itu najis yang tidak berbentuk seperti kencing, itu cukup kita tuangkan air. Tuangkan air. Hilang airnya, hilang najisnya, dan sudah berhukum suci. Nanti mau salat lagi di tempat itu silakan. Tapi kalau najisnya berbentuk, berain, dia ada ain najasa, mohon maaf seperti kotoran misalnya, berarti itu harus dihilangkan ain najasanya. Harus dipastikan kotoran itu hilang, baru dikatakan tanah itu suci. Mayoritas para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, yang bisa menghilangkan najis di atas tanah cuma air. Kenapa? Karena Rasul mengatakan cuma air. Rasul perintahkan ambil air. Anak gicok pula ini. Jadi kalau Anda bertanya, Ustaz, kalau kencing tadi saya siram pakai bensin, Ustaz, suci nggak Ustaz? Nah, kita jawab. Di tempat Nabi nggak ada bensin. Kita jawab, suci. Nyoi lu siram pakai bensin, iya nanti rumah yang lebih bensin. Kalau mayoritas para ulama mengatakan tidak suci. Tapi kalau kita merujuk ke beberapa hadis yang lain, justru menunjukkan dia bisa menyucikan. Angin bisa menyucikan tidak? Kalau misalnya ada tanah dikencingi, ipot angin, suatu saat tanah itu suci tidak? Suci. Tanah sendiri bisa menyucikan tidak? Bisa. Kita punya hadis dalam riwayat Bukhari, akan datang nanti hadisnya. Hadis Ummu Salamah yang mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasul, fa inni ajar Rusia. Aku ketika berjalan, aku turunkan pakaianku bahkan menutupi mata kakinya. Yang malai urinang bertanya, urinang di zaman baginda Nabi. Atai kagetubi, pakaiannya itu jatuh ke tanah, menyapu tanah dia. Bertanya hukum ke Rasul, bagaimana tanah? Sedangkan di tanah itu ada kotoran. Apa kata Nabi? Yutahhiruha ma ba'da. Jadi kalau nampak kotoran, nanti dia jalan lagi, kain itu akan menimpa tanah selanjutnya. Tanah itu menyucikan. Kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, aku coba pelajari, kata beliau, riwayat yang sahih tentang pakaian wanita Madinah di zaman baginda Nabi. Pakaian mereka di luar rumah itu bahkan menyapu jalan, turun ke tanah sampai menyapu jalan. Kalau di dalam rumah pakaian mereka itu sampai ke tumit, sampai ke tumit dan sampai ke ujung tangan. Rupanya Ibnu Taimiyah mengatakan para wanita di zaman baginda Nabi di rumah mereka sendiri pun mereka tidak menampakkan aurat besarnya, menjaga aurat besarnya bahkan di rumahnya sendiri. Kalau di luar rumah pakaiannya justru sampai menyapu jalan. Ini yang kita maksud banyak kaum muslimin hari ini ketika memahami pembahasan aurat, itu menjaga cuma sebatas batasan wajibnya saja. Padahal di tengah kerusakan masyarakat, syahwat yang tidak terjaga hari ini, pandangan yang tidak terjaga hari ini, bahkan kita sangat butuh di hari seperti ini wanita-wanita muslimah itu di rumah mereka menjaga terutama batasan aurat besarnya.
Kita dengar berita-berita terbaru itu macam-macam kejadian kan. Saudara gantung melakukan tindakan asusila kepada saudarinya, kakek di rumah, bapak. Maka wanita itu butuh ekstra dalam penjagaan terhadap aurat. Ini kalau kita bicara tentang hukumnya. Tentunya ada beberapa hikmah yang bisa kita gali dari hadis ini, tapi sudah tiba waktu salat Isya. Barangkali kita cukupkan di sini. Kita buka satu pertanyaan atau kita cukupkan? Satu, silakan. Waalaikumsalam. Di masjid ini ya pernah terjadi musang kencing, netes di situ. Nah, itu hukumnya bagaimana sama dengan kencing? Ya. Musang itu termasuk binatang la yukalu lahmuhu. Dagingnya tidak dimakan. Madhab jumhur para ulama mayoritas, saya bukan berbicara pandangan beberapa ahli hadis yang mengatakan suci, menghukumi najis. Maka itu yang lebih kita ambil secara ihtiyat. Ihtiyat itu mengambil sebagai bentuk kehati-hatian. Hukumi dia secara najis. Kalau dia kencing di mana? Kencing di lantai, bukan kencing di karpet. Ya, cukup kita siram, kita bersihkan sehingga tidak ada bau kencingnya, sudah dihukumi suci kembali. Siapa yang harus membersihkan? Ini di antara hukum dalam hadis. Membersihkan masjid itu hukumnya fardhu kifayah. Kewajiban setiap orang muslim, terutama kewajiban orang yang melihat. Kecuali masjid itu punya badan khusus atau orang-orang tertentu yang memang dikhususkan untuk membersihkan masjid. Anda kasih tahu beliau. Tapi kewajiban secara hukum itu fardhu kifayah. Anda lihat ada najis di masjid, Anda yang berkewajiban membersihkan. Kalau Anda tidak melakukan, maka seluruh kaum muslimin ikut berdosa. Jadi berbeda. Dan penjagaan terhadap masjid itu kewajiban kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.